Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang di komunitas belajar. Apabila Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera, mohon dapat mengaktifkan dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh kami. Terima kasih. Suaranya disetting nih, ada di. Hmm? Nggak pakai jagung. Selamat pagi. Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Paulus. Administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Kantor Regional 1 BKN Jakarta, serta Bapak Ibu pegawai peserta komunitas belajar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini, meskipun secara online, kita dapat menyelenggarakan komunitas belajar seri ke-6 di bulan Agustus ini dengan tema sosialisasi aplikasi One Learning Center. Jadi pada hari ini akan diadakan pengenalan tentang aplikasi pembelajaran mandiri di lingkungan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta serta wilayah kerjanya tentang One Learning Center ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Novanda selaku MC pada kegiatan pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang kemudian dilanjutkan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Regional 1 BKN Jakarta. Yang kedua, pada sesi inti materi yang nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Eka Pangestuti dan pemateri OLC dari Mas Acit Anugrahanto. Kemudian ketiga ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, segera saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta kepada Bapak Paulus Wilaksono Harjono. Apakah sudah bisa terkoneksi dengan kami? Sudah, Mbak Anda. Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak, waktu dan layar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman semuanya, baik itu pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana. Teman-teman semua, sesi yang kesekian kalinya ya, seri ke-6 ya, sosialisasi One Learning Center. Beberapa waktu yang lalu, One Learning Center ini kan sudah di launching oleh Pak Kepala. Namun belum semuanya bisa dipakai. Nah, pada hari ini saya berharap sekali setelah sosialisasi One Learning Center ini, teman-teman segera bisa menggunakan dan memanfaatkan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.
sebenarnya bukan hanya meningkatkan profesional ASN, tetapi lebih jauh lagi adalah meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita terhadap ilmu-ilmu kepegawaian. Seorang pegawai BKN ketika ditanya oleh orang luar, kita tidak akan bisa mengatakan bukan di bidang itu, Pak, saya tidak tahu. Nah, kita tidak bisa menjawab seperti itu. Mereka tahunya orang BKN, berarti kita paham terkait dengan manajemen kepegawaian. Ke depan, One Learning Center ini merupakan embrio kita untuk menyusun atau membentuk yang namanya eh, apa itu University Corporate University, organisasi pembelajar. Ya. Kita pengen di Kantek satu ini benar-benar bisa menjadi sebuah organisasi. Di situ terdapat beberapa modul, beberapa materi untuk belajar pegawainya, belajar oleh ASN yang ada di wilayah kerja kita dan ASN semuanya. Bahkan di tempat ini, di Kantek ini bisa menjadi tempat di mana mereka belajar secara sungguh-sungguh, baik instansi luar maupun instansi dalam ini bisa memanfaatkan eh, media pembelajaran yang ada di Kantek satu. Sehingga nantinya eh, corporate university itu sendiri bisa terwujud di Kantek satu. Walaupun kita paham betul bahwa corporate university ini adalah tingkatnya instansi dan Kantek satu adalah unit kerja. Tapi tidak ada salahnya kalau unit kerja atau Kantek satu ini merupakan miniatur corporate university BKN. Saya yakin bisa, karena dari materi-materi, kemudian dari eh, PNS atau ASN atau segenap pegawai yang ada di Kantek satu ini mampu untuk melakukan itu dan mampu mewujudkan corporate university. Selalu saya sampaikan di setiap pertemuan, Kantek satu ini mampu, tetapi ya, ada catatannya, tetapi ada ada keengganan atau dalam tanda petik keengganan untuk menyampaikan gagasan-gagasan pada pimpinan. Nah, saya kemarin teman-teman perlu tahu juga 10 finalis ya 10 peserta penilaian ASN 10 orang masing-masing punya inovasi. Inovasi tidak harus dalam bentuk aplikasi, tetapi gagasan-gagasan. Dan mereka bagus-bagus semua. Pertanyaannya, kenapa gagasan itu baru disampaikan atau saat disampaikan itu mungkin baru berjalan sedikit ketika dilakukan penilaian pegawai berprestasi. Saya yakin di luar 10 orang itu pasti juga ada inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan yang sangat kita butuhkan dalam organisasi ini. Dan ini saya selalu sampaikan ke teman-teman semuanya. Saya buka panggung, punya panggung, silahkan dipakai. Jangan merasa ada keengganan, merasa mohon maaf, ada perasaan tereksploitasi. Ya, wah kok saya disuruh-suruh begini terus. Sedangkan yang lain mungkin katakanlah yang senior-senior atau yang lain kerja kerja biasa, pendapatannya sama. Teman-teman jangan berpikir begitu. Ini untuk organisasi. Kalau ada teman-teman yang berpikir begitu, nanti akan rugi sendiri. Karena apa? Setelah nanti kami senior-senior ini selesai, nanti kalian yang akan mengganti kami. Nah, ketika kalian mengganti posisi kalian seperti senior-senior ini, mereka yang di bawah kalian pun akan berpikir seperti itu. Sehingga dalam dalam organisasi atau teman-teman jadi nanti akan terjadi ketertinggalan dengan kanek lain. Jadi wujudkan bahwa jangan sampai berpikir saya itu terlalu dieksploitasi oleh Pak Kakanrek. Saya terlalu dikejar eh,
pekerjaan-pekerjaan yang di luar tusi saya. Jangan berpikir itu. Karena apa? Saya menyampaikan hal ini supaya kalian itu perlu ada penambahan kompetensi di luar tugas fungsi masing-masing. Kalau teman-teman ada di bidang mutasi, kerjanya hanya di bidang mutasi saja, kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi teman-teman tidak akan tahu kalau misalnya bagaimana tahu kita memberikan sosialisasi peraturan-peraturan yang lain. Nah, di saat itulah teman-teman bisa memanfaatkan ketika teman-teman nantinya setelah mengikuti atau mengikuti dan memakai One Learning Center ini untuk pengembangan kompetensi masing-masing. Jangan sampai kalah dengan karek lain lah. Saya berharap itu. Saya waktu satu tidak lama, yang jelas. Dan saat ini teman-teman sudah menunjukkan ibaratnya api atau arang ya, kalian sudah memerah, artinya sudah menyala, tinggal dikipasi saja. Nah, itu tugas kami pimpinan, tetapi jangan sampai arang yang sudah menyala ini padam, ya. Karena Kandek satu bisa, saya yakin Kandek satu bisa. Pengalaman kami mungkin teman-teman yang pernah di Denpasar juga tahu bisa membandingkan Kandek satu dengan Kandek Denpasar seperti apa. Dan kita bisa kok, gitu. Hanya perbedaannya Kandek satu dengan Denpasar, mohon maaf. Kalau Kandek Denpasar itu berani mengungkapkan pendapat, hanya itu saja. Kalau dari sisi kemampuan yang lain teknis kita sama. Nah, mungkin itu karena budaya kerja, budaya masyarakat Jogja, budaya Jawa Tengah yang ewuh pekewuh ya. Pak, saya mau menyampaikan ini kok nggak enak sama Bapak atau nggak enak sama pimpinan. Nah, itu boleh-boleh saja ewuh pekewuh. Tetapi selama gagasan-gagasan itu bermanfaat bagi organisasi, saya yakin kami dan pimpinan-pimpinan pasti akan bagi senior-senior ini hanya terbatas waktunya sampai 2026, 27. Setelah itu giliran kalian. Ya. Pak Jisron pensiun, Pak DH juga pensiun 2008 dan sebagainya. Praktis setelah 2028, yang junior-junior harus naik. Sehingga perhitungan kami, kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan pengembangan kompetensi secara mandiri. Pimpinan akan tahu kok siapa yang berprestasi, siapa yang tidak. Kita punya catatan-catatan. Tapi saya tidak ingin teman-teman yang ada di Kandek satu ini ya tetap harus bersaing dengan pengembangan kompetensi, bersaing sehat supaya kita maju bersama, maju untuk kantor regional 1 BKN, untuk BKN secara keseluruhan. Saya kira itu teman-teman semuanya silakan memanfaatkan sosialisasi dari One Learning Center kita. Ini adalah komunitas belajar untuk pengembangan kompetensi dan ini sangat baik sekali dan nanti di seri ke-7 itu bulan depan juga akan selalu kita lakukan sampai benar-benar eh, komunitas belajar ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu teman-teman semuanya silakan mengikuti sampai akhir dan setelah itu pergunakanlah One Center ini sebagai salah satu untuk mengembangkan kompetensi manajemen kepegawaian. Saya kira demikian dan kami dengan mengucap mohon bimbingan dan kelancaran pada Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi aplikasi One Learning Center ini saya nyatakan dibuka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Paulus atas pengarahannya. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki ke acara inti, izinkan saya untuk menampilkan video launching OLC seperti yang disampaikan Pak Paulus.
suara. Mhm. Suaranya belum beli. Sebagai organisasi pembelajar yang bergerak maju, terus Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Sebagai organisasi pembelajar yang bergerak maju, terus berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diwujudkan melalui upaya-upaya terstruktur dan sistematis dalam pengembangan pembelajaran dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. One Learning Center merupakan platform pembelajaran online unggulan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta yang memuat berbagai tema seputar manajemen ASN. Berbagai fitur dikembangkan agar pengunjung One Learning Center dapat melakukan proses pembelajaran kapan saja dan di mana saja, karena One Learning Center merupakan online course yang terbuka bagi seluruh pegawai di wilayah kerja Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Online course atau e-learning merupakan metode pembelajaran mandiri, tidak terikat pada jadwal yang ketat, serta tidak memerlukan kehadiran fisik pengajar, fasilitator. One Learning Center berfungsi dalam mendukung proses pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, melalui perannya sebagai tools untuk menyampaikan pembelajaran sekaligus tools untuk pengelolaan pengetahuan. One Learning Center diproyeksikan menjadi sarana pengembangan kompetensi pegawai sekaligus rumah bagi e-learning maupun media pembelajaran manajemen ASN baik berupa artikel, modul, maupun video. Dengan segala kemudahan dan program pelatihan yang ditawarkan, One Learning Center diharapkan dapat menjadi sarana bagi seluruh ASN untuk memperoleh proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi adalah video launching tentang aplikasi One Learning Center yang sebelumnya sudah di-launching oleh Bapak PLT BKN. Kemudian memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Eka Pangestuti dan pemateri inti dari Mas Acit Anugrahanto. Apakah sudah terkoneksi Ibu Eka? Sudah, Mbak. Suara saya sudah jelas. Oh, iya. Saya terdengar. Kecil ya? Kecil. Kecil ya, Bu. Tes. Masih kecil nggak? Masih kecil. Ini sudah besar. Oh ya, baik Ibu Eka, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Handa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Regional 1 BKN, Bapak Paulus Wilaksono Harjono, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional 1 BKN yang telah bergabung dalam Zoom Komunitas Belajar pada seri 6 ini. Nah, pada kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyampaikan sosialisasi aplikasi One Learning Center, yaitu media berbasis IT yang menyediakan pelayanan pengembangan kompetensi pegawai, serta merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi manajemen kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.
Nah, ini aplikasi ini sebelumnya telah di-launching oleh Bapak PLT Kepala BKN pada kegiatan rapat koordinasi wilayah kerja di Denpasar pada akhir bulan April kemarin. Nah, sebenarnya berangkat ya dari sebuah konsep mengenai organisasi pembelajar yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kakandrek pada pembukaan, di mana instansi ini menyediakan suatu sistem pengembangan kompetensi yang bersifat strategis, fleksibel, dan efisien bagi pegawainya. Nah, dalam mewujudkan ini, kemudian kami menginisiasi ya untuk pengembangan satu media yang disebut dengan One Learning Center yang berbasis IT. Jadi awalnya aplikasi ini sebenarnya kami tujukan untuk pengembangan kompetensi internal, tetapi kedepannya atau saat ini sebenarnya juga sudah kami sampaikan ya kepada instansi-instansi di wilayah kerja untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini juga. Kemudian melalui aplikasi ini, pegawai ini juga dapat melakukan pembelajaran mandiri ya, dengan mengakses konten materi terkait dengan manajemen kepegawaian, dan tentunya pada akhir pembelajaran nanti, pegawai dapat memperoleh sertifikat yang dapat dijadikan eviden atau bukti dukung pengembangan kompetensi. Jadi memang ini masih ada kaitannya juga ya pengembangan kompetensi nanti dengan indeks profesionalitas ASN, walaupun tujuan utamanya sebenarnya bukan semata-mata untuk menaikkan nilai IPA ASN kita. Nah, sebelum kami membahas lebih jauh mengenai aplikasi One Learning Center ini, saya akan sharing informasi terkait perubahan formulasi penilaian IPA ASN. Jadi memang ada perubahan dari sebelumnya di peraturan BKN nomor 18 tahun 2019. Nah, ini kemarin pada bulan Juni ya, Kepala BKN mengeluarkan surat ya mengenai pengukuran IPA ASN tahun 2023 yang terbaru. Jadi ada beberapa perubahan formulasi seperti itu. Izin share screen. Sudah terlihat ya, Mbak Vanda? Sudah. Baik, ini adalah Surat Kepala BKN nomor 4190 perihalnya pengukuran indeks profesionalitas ASN tahun 2023. Di sini ada perubahan formulasi, jadi ada yang berbeda dari regulasi sebelumnya yaitu peraturan BKN nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara pengukuran ya indeks profesionalitas ASN. Nah, ini adalah untuk yang pertama ya, yang dimensi kualifikasi. Sebelumnya di Perban 18 ini tidak ada pembedaan jabatan ya untuk kualifikasi. Jadi ketika seorang pegawai memiliki ijazah S1, S2, kemudian SLTA, maka nilainya tetap seperti itu permanen apapun jabatannya. Tetapi di dalam surat Kepala BKN ini disesuaikan dengan persyaratan pendidikan minimal diangkat ke dalam jabatan. Jadi ijazah yang diperoleh atau pendidikan terakhir dari seorang pegawai ini disesuaikan dengan persyaratan pendidikan minimal diangkat ke dalam jabatan. Jadi ketika ada dua orang pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S1, ini bisa saja berbeda nilainya tergantung dari jabatan yang diampu oleh si pegawai tersebut. Misalnya yang pertama ini ya, si pegawai yang pertama ini memiliki jabatan fungsional ahli pertama ya. Nah, ini persyaratan pendidikan minimal diangkat ke dalam jabatan kan S1. Jadi dia akan mendapatkan nilai 20. Nah, kemudian pegawai yang kedua memiliki
jabatan di fungsional penyelia misalnya ya, kategori keterampilan. Nah, ini yang bersangkutan kan sudah memiliki S1. Nah, ini bobot penilaiannya akan berbeda karena persyaratan pendidikan minimal untuk kategori keterampilan di jenjang penyelia itu adalah D3, maka dia bisa mendapatkan bobot nilai 25. Nah, ini nanti karena ada ini ya evaluasi terkait dengan dimensi kualifikasi, kemudian dirumuskan penilaian yang baru. Kemudian yang kedua di dimensi kompetensi ini juga ada perubahan formulasi di Perban 18 tahun 2019 untuk dimensi kompetensi ini terdiri dari diklat teknis 20 JP, kemudian ada diklat jabatan, yaitu diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural dan diklat fungsional bagi pejabat fungsional. Kemudian juga ada sosialisasi atau workshop yang diperhitungkan selama 2 tahun gitu. Jadi itu di Perban 18. Nah, untuk penilaian yang terbaru sesuai dengan surat kepala BKN ini, untuk dimensi kompetensi ini dihitung dari beberapa subkategori ya, yaitu hasil penilaian kinerja, walaupun penilaian kinerja ini juga sudah memiliki dimensi sendiri, tetapi di sini memang dimasukkan kembali ke dimensi kompetensi karena ada beberapa pertimbangan dari DJASN ya. Kemudian yang kedua diklat jabatan ini juga masih ada di dalam formulasi penilaian dimensi kompetensi, yaitu diklat kepemimpinan dan diklat fungsional. Kemudian diklat teknis ini untuk jabatan pelaksana dan pengembangan kompetensi 20 JP ya, yang diberikan nilai sebesar 5 poin bagi jabatan struktural, kemudian jabatan fungsional. Nah, ini memang ada perubahan formulasi dari DJASN ya, dari BKN Pusat. Kemudian untuk P3K tadi untuk PNS ya 20 JP, untuk P3K pengembangan kompetensinya diperhitungkan sebesar 24 JP. Kemudian untuk dimensi selanjutnya kinerja dan dimensi disiplin ini masih sama formulasinya dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2019. Selanjutnya untuk corporate university sendiri ya, yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kakanrek di pembukaan. Nah, ini kami memang ada suatu konsep rencana terkait dengan pemanfaatan OLC ini sebagai sarana belajar mandiri pegawai. Kami juga saat ini berkolaborasi menggandeng tim agen perubahan dalam rangka mewujudkan Kanrek 1 BKN menuju Corporate University. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kakanrek, memang Corporate University ini ada di level instansi ya seharusnya, tetapi tidak ada salahnya Kanrek 1 BKN menginisiasi ya di tingkat unit kerja. Nah, wacana mengenai Korpu ini kemarin disampaikan ya oleh Mbak Aulia Rohmah ya dalam presentasinya dalam mengikuti seleksi pegawai teladan tahun 2023. Nah, beberapa waktu ini ya tahapan seleksi yang terakhir ya, presentasi oleh masing-masing peserta. Nah, Mbak Aulia ini menyampaikan gagasan mengenai corporate university ini. Nah, ini dan sesuai dengan instruksi Pak Kakanrek bahwa ide-ide inovatif ya yang disampaikan oleh para peserta pegawai teladan ini harus ditindaklanjuti. Maka kami tim OLC dan agen perubahan berkolaborasi ya untuk mulai menginisiasi Kanrek 1 menuju Korpu. Nah, konsep Korpu ini berangkat dari pemahaman bahwa sebuah organisasi ini harus membekali para pegawainya dengan kemampuan untuk
melengkapi keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus ya, dan melatih diri mereka sendiri dengan keterampilan. Nah, ini Korpu ini menawarkan kepada pegawai kesempatan untuk menambah nilai pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja mereka dan organisasi melalui inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Jadi Corporate University ini sebenarnya bukan suatu aplikasi ya, tetapi suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Ketika selama ini pengembangan kompetensi, fokusnya adalah mengembangkan kompetensi individu ya, fokus ke masing-masing individu pegawai, tetapi melalui Corporate University ini diharapkan pengembangan kompetensi ini dapat memberikan dampak ya kepada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dengan dirintisnya Korpu di Kanrek 1, kedepannya kita berharap ya bisa mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai, dan tentunya menumbuhkan budaya belajar dalam organisasi. Nah, ini langkah awal untuk mewujudkan Kanrek 1 BKN menuju Korpu ini adalah dengan menumbuhkan budaya belajar pada pegawai dengan memanfaatkan aplikasi OLC ini. Melalui OLC, pegawai bisa mengembangkan kompetensinya ya sesuai kebutuhannya. Nah, ini sesuai dengan mapping ya yang sudah kami tim OLC lakukan. Kedepannya akan ada sekitar 40 materi yang dapat menjadi sumber pembelajaran pegawai di aplikasi OLC ini. Nah, pada tahap 1 ini kami telah menyelesaikan 15 materi yang sudah siap diakses oleh pegawai dan 8 materi yang masih dalam proses penyelesaian. Jadi ketika kami melaunching aplikasi akhir April lalu sudah ada user, sebenarnya sudah ada pengguna, sudah ada peserta pelatihan dari wilayah kerja, tetapi malah justru dari internal memang masih minim pemanfaatan karena memang kemarin aplikasi ini belum sempurna 100%, ada beberapa hal yang kami masih sempurnakan, kami masih perbaiki ya. Kemudian dan berdasarkan hasil diskusi ya yang kami lakukan dengan tim agen perubahan beberapa waktu lalu dengan Mbak Aul, Mbak Tahta, dan Mas Ahid ya, serta persetujuan dari Bapak Kakanrek. Nah, dalam mengoptimalkan OLC sebagai salah satu media dalam Kanrek 1 menuju Korpu, maka mulai periode penilaian kinerja berikutnya yaitu 16 Juli sampai 15 Agustus ya, dan seterusnya. Jadi mulai periode penilaian kinerja SKP ya, selanjutnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti di penilaian kinerja satu waktu ya, pegawai ini wajib memasukkan RHK terlaksananya pembelajaran melalui media OLC dalam rangka pengembangan kompetensi individu pegawai. Jadi kami berharap dengan dimasukkannya RHK ke dalam direktif pimpinan ini, pegawai Kanrek 1 ini dapat memanfaatkan OLC sebagai salah satu media pembelajaran online dengan optimal seperti itu. Jadi nanti RHK ini dapat diintervensi ya dari RHK direktif pimpinan atasan langsung. Nanti akan kami tuangkan ke dalam nota dinas. Nah, ini wajib ya, setiap bulan nanti akan kita akan melakukan pembelajaran melalui OLC. Karena ya sesuai dengan SE Kepala BKN untuk pembelajaran mandiri ini kan ada maksimal ya, ada pembatasan maksimal 2 kegiatan setiap bulan. Nah, ini nanti kami dari Subbagian Kepegawaian akan melakukan ini ya, akan melakukan pengaturan materi apa saja pada bulan tersebut atau pada periode tersebut yang akan kita pelajari bersama seperti itu. Baik, sepertinya saya sudah panjang lebar ya. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Mas Ahid Anugrahanto untuk menyampaikan langkah-langkah atau tata cara pendaftaran dan penggunaan aplikasi OLC ini. Kepada Mas Ahid kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Eka
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Regional 1 dan juga para pejabat administrator serta seluruh pegawai Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu ya, atau sharing tentang bagaimana pengoperasionalan atau menggunakan aplikasi OLC yang mana akan kita gunakan setiap bulannya. Izin saya share screen. Terlihat ya? Terlihat nggih Bapak Ibu ya? Ya. Di sini aplikasi OLC yang mana dapat diakses melalui alamat berikut: olc.kanrek1bkn.id. Ini bisa langsung Bapak Ibu akses setelah nanti selesai kegiatan Kombel untuk mendaftar aplikasi ini. Ya. Tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini halaman pertama, di sini ada home, ada pusat pengetahuan, dan juga ada pelatihan, dan juga ada menu cek keaslian sertifikat yang telah dikeluarkan oleh OLC Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Di sini menu-menu tampilan awalnya. One Learning Center Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta merupakan pelayanan pengembangan kompetensi pegawai serta merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi manajemen kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kantor Regional 1 BKN dan seluruh ASN di wilayah kerjanya. Ini merupakan portal pembelajaran online untuk menyampaikan pembelajaran dan juga media untuk repositori atau pengelolaan pengetahuan. Di sini ada menu pelatihan dan pusat pengetahuan. Langsung saja, bagaimana sih caranya mendaftar OLC itu? Bapak Ibu bisa langsung mengakses setelah mengakses halaman utama OLC ke menu login atau di pojok kanan atas. Nah, di sini langsung akan diarahkan ke menu input username dan password ya untuk login ya. Ini apabila Bapak Ibu sudah memiliki username untuk login. Dan apabila Bapak Ibu belum memiliki username, bisa saja langsung menu ke create new account. Nah, ini adalah tampilan saat Bapak Ibu pertama kali mendaftar di aplikasi OLC yang harus diisikan, menu-menu yang harus diisikan. Di sini saya akan mencontohkan yang pertama ya, usernya kita coba tes OLC 1. Kemudian passwordnya sama. Kemudian ini email setelah password, kemudian ada email Bapak Ibu yang gunakan sehari-hari. Dan ini pastikan email ini aktif nggih. Email device Bapak Ibu, baik itu di komputer kantor ataupun di handphone. Nah, nanti fungsinya untuk melakukan verifikasi terhadap pendaftaran user baru OLC. Di sini saya menggunakan email secondary saya. Nah, kemudian diinputkan kembali. SOLC. Ini passwordnya.
Nah, di sini Bapak Ibu yang menu jenis jabatan ini jangan sampai salah ya, atau jangan sampai terlewatkan. Karena di sini adalah menu yang menentukan tahapan-tahapan atau level-level soal yang akan dikerjakan. Karena di aplikasi OLC ini kita memiliki 3 level atau 3 kategori level yang dibagi berdasarkan jenjang jabatannya. Misal untuk kategori 1 ini untuk JF terampil dan pelaksana. Dan kemudian di kategori 2 ada untuk pejabat pengawas dan JF ahli pertama. Kemudian ada JF ahli muda pada kategori 2. Kemudian di kategori 3 ini ada administrator, JPT, JF ahli madya, dan JF ahli utama. Di sini kita memilih kategori 1 saja nggih. Kemudian institusinya diisikan sesuai dengan institusi Bapak Ibu sekalian. Nomor handphone saya isi asal saja. Dan ini sudah, alamatnya saya isi Yogyakarta. Kemudian lakukan verifikasi. Sudah kurang ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini belum bisa langsung digunakan. Langkah selanjutnya adalah masuk ke email Bapak Ibu sekalian yang biasanya digunakan. Di sini saya masuk ke inbox email saya. Saya menggunakan Gmail kebetulan. Nah, di sini ada dari admin OLC langsung di sini. Langsung saja dibuka. Nah, di sini ada konfirmasi link untuk langsung diklik, nanti akan diarahkan kembali ke OLC dan bisa menggunakan aplikasi OLC tersebut. Nah, thanks your registration has been confirmed. Ini artinya sudah selesai. Dan di sini apabila berhasil login, di sini akan muncul username-nya. Nah, ini langsung di continue saja. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa mengakses untuk seluruh menu-menu yang ada di aplikasi OLC. Saya pertama untuk mencontohkan pada pusat pengetahuan. Nah, kebetulan di pusat pengetahuan kita punya 4 konten yang mana seiring berjalannya waktu nanti akan berkembang, akan bertambah. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengakses tutorial pendaftaran dan penggunaan ada di pusat pengetahuan. Ini saya mencoba untuk mencontohkan tutorial update sertifikat di MyASN. Nah, ini setelah mengklik tadi tutorial update sertifikat di MyASN, kemudian ada self enrollment. Di sini langsung saja klik enroll me. Nah, got it. Nah, di sini berupa video yang berisi tutorial bagaimana cara mengupdate sertifikat di aplikasi MyASN masing-masing pegawai. Ini bisa Bapak Ibu akses sebagai menu pembelajaran apabila Bapak Ibu bagaimana sih caranya menggunakan MyASN untuk keperluan update sertifikat, langsung bisa arahkan ke OLC saja Bapak Ibu untuk mengakses video ini. Nah, nanti diarahkan langsung bisa di-play.
Jadi ternyata sih 2003 nolongnya tuh Mbak yang taruh gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk salah satu video fitur video yang ada di pusat pengetahuan di aplikasi One Learning Center ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengakses untuk menu pelatihan. Ya, langsung aja klik pelatihan atau e-learning. Nah, di sini seperti yang dijelaskan Ibu Eka tadi sebelum saya, bahwa untuk saat ini terdapat 15 pelatihan yang bisa diakses oleh seluruh pegawai di Kanrek 1 BKN maupun ASN di wilayah kerja Kanrek 1 BKN ini. Nah, di sini ada 15, saya akan contohkan untuk menu pelatihan tugas belajar saja. Tugas belajar. Langsung saja diklik. Operasinya sama Bapak Ibu. Yang pertama setelah mengklik judul pelatihannya, langsung klik enroll me atau daftarkan saya. Nah, di sini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 sub menu untuk diselesaikan Bapak Ibu semua, mulai dari pengantar. Ini berisi video pengantar tentang substansi atau materi pelatihan yang Bapak Ibu pilih. Di sini kebetulan saya memilih tugas belajar. Nah, kita lihat bersama video pengantar tugas belajar itu seperti apa. Suara saya atau suara video? Gimana ya? Ya, izin Bapak Ibu, saya ulang share-nya karena sound-nya tidak terdengar. Ketiga, modul dan suplemen materi. Keempat, kuis dan survei. Dan yang kelima, sertifikat. Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat hasil kuis dengan skor minimal 60. Pada pelatihan e-learning kali ini, kita akan belajar materi tentang tugas belajar. Materi mengenai tugas belajar mencakup dasar hukum, persyaratan dan penetapan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, jangka waktu tugas belajar, kedudukan PNS tugas belajar, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembatalan tugas belajar, penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi, fleksibilitas tugas belajar, dan simulasi batas usia pemberian tugas belajar.
Demikian video pengantar materi kali ini. Selamat belajar. Ya, setelah mengakses atau melihat video pengantar, yang paling penting atau yang wajib jangan terlewat nih Bapak Ibu, ini klik mark as done, atau artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap awal dalam menu pelatihan ini. Ini langsung diklik. Nah, apabila tidak diklik ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses menu selanjutnya. Jadi setiap subkategori atau submenu ini ada klik tandai sebagai selesai atau mark as done. Kemudian setelah video pengantar, di sini ada video isi dari materi atau video inti dari materi pelatihan tugas belajar. Seperti ini. Nah, ini Tugas belajar. Dasar kebetulan hukum tugas belajar. Yang pertama, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Junto. ya, kebetulan videonya ini 12 menit 50 detik ya Bapak Ibu. Nanti bisa diakses sendiri bagaimana tugas belajar itu di video materi berikut. Kita langsung skip saja. Nah, jangan lupa kita tandai selesai, mark as done. Nah, setelah video pengantar dan video materi, di sini di aplikasi One Learning Center, kami juga menyediakan modul dari video, modul dari menu pelatihan tugas belajar ini. Ya, ini diklik saja, kemudian modul dari tugas belajar yang disusun oleh tim OLC Kantek 1 BKN. Nah, ini juga wajib Bapak Ibu selesaikan. Nah, apabila sudah selesai untuk membaca modul dari pelatihan tugas belajar ini, di sini juga jangan lupa kita klik mark as done. Setelah selesai, di sini kita juga menyediakan menu suplemen atau peraturan-peraturan yang terkait tentang substansi atau menu pelatihan yang ada di aplikasi One Learning Center. Kita klik tautannya, Bapak Ibu akan langsung diarahkan aksesnya ke loker BKN. Nah, di sini terdapat ada bermacam-macam peraturan ya. Di sini ada PP, ada surat edaran, ada undang-undang. Ini yang berkaitan semuanya tentang tugas belajar. Di sini bisa Bapak di komputernya masing-masing untuk dipelajari. Ini langsung diarahkan ke loker bkn.go.id. Ya. Kemudian apabila sudah selesai mengakses suplemen, kita klik mark as done lagi. Ya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan seluruh video materi, membaca modul, dan memahami suplemen-suplemen terkait tentang pengetahuan di pusat pengetahuan ini, Bapak Ibu diharapkan untuk menuju kuis. Karena kita tadi mendaftar di kategori 1 atau di level pelaksana atau CF terampil, maka kita hanya bisa mengakses pada kategori 1. Dan apabila Bapak Ibu mendaftar di kategori 3 dan yang terbuka hanya kategori 3, kategori 2 dan 1 tertutup. Begitupun sebaliknya. Ini kita klik di kategori 1. Nah, setelah selesai tadi, Bapak Ibu untuk diarahkan untuk mengerjakan kuis. Di sini jika kuis belum muncul, silakan menghubungi admin guna permohonan grup, menyertakan jabatan dan kursus yang diikuti. Nah, ini apabila Bapak Ibu
mengalami kendala, bisa langsung menghubungi admin OLC yang mana ada di subbag kepegawaian melalui menu WhatsApp dan melalui email. Di sini kita langsung saja mulai kuisnya di attempt quiz. Ya, start. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar. Kita langsung aja. Hal yang bukan merupakan hak PNS. Mengusulkan peningkatan. Perpanjangan jangka waktu tubel paling lama semester. Salah satu hal yang bisa menyebabkan dibatalkannya tubel menggunakan data yang valid. Kemudian hal yang memungkinkan dilakukannya perpanjangan jangka waktu tugas belajar. PNS melakukan kerja paruh waktu. Pernyataan berikut merupakan termasuk persyaratan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah pernyataan berikut yang termasuk dalam ketentuan perpanjangan waktu belajar. Hal yang bukan wewenang. Kegiatan dinas selama yang termasuk persyaratan untuk mengajukan tugas belajar berlanjutan. Berikut nama aturan menjadi dasar hukum. Yang berwenang menetapkan PNS tubel adalah PNS yang ya, kita lihat skornya. Ini artinya answer and save, ini artinya Bapak Ibu sudah menjawab seluruh kuis ya. Nomor kuis di sini kebetulan ada 15 nomor untuk kategori 1. Kemudian apabila Bapak Ibu masih ragu untuk menyelesaikan ini, bisa kembali ke kuis atau klik return to attempt. Dan apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan jawabannya, maka langsung aja klik submit all and finish. Di sini saya sudah yakin, maka saya klik submit all and finish. Di sini Bapak Ibu, untuk menyelesaikan kuis, minimal skor yang dihasilkan adalah 60 untuk mendapatkan sertifikat dari OLC. Ya, apabila kurang dari 60 ini, seperti saya ini, saya mendapatkan 4 skornya. Di sini saya tidak bisa lanjut untuk menyelesaikan kuis atau mendapatkan sertifikat dari aplikasi OLC ini. Nah, di sini saya harus mendapatkan minimal 60 poin untuk bisa lanjut mendapatkan kuis. Bila seperti saya ini bagaimana Bapak Ibu? Nilainya 4. Nah, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi kuisnya. Atau klik re-attempt quiz. Ya, ini apabila Bapak Ibu masih di bawah 6,
tidak bisa mendapatkan sertifikat. Di sini saya mencoba re-attempt quiz. Di sini OLC menyediakan menu untuk mengulangi soal pada pelatihan pusat pengetahuan. Ya, saya mencoba re-attempt quiz.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini saya sudah mengulangi lagi untuk kuisnya. Di sini saya menyelesaikan 15 dan akan mensubmit all dan finish. Semoga nilainya mendapatkan tuntas minimal ya Bapak Ibu ya. Kita klik submit, kemudian mendapatkan nilai 10. Nah, yang percobaan kedua ini saya mendapatkan nilai 10 dan percobaan pertama tadi saya mendapatkan nilai 4. Yang mana persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dari OLC ini adalah minimal harus memiliki nilai 6.0 untuk mendapatkan sertifikat dari aplikasi One Learning Center. Kemudian selanjutnya kita klik Mark as done. Oh ya, Bapak Ibu bisa mengakses menu-menu tadi pada bar sebelah kiri. Nah, di sini isinya sama kayak tadi. Di sini kelihatan apabila Bapak Ibu sudah mengeklik mark as done atau tandai selesai, di sini maka bulatan ini akan berwarna hijau. Nah, di sini saya sudah mengklik untuk 2 video tadi, modul dan suplemen, kemudian yang terakhir kuis, ini warnanya hijau. Selanjutnya di sini saya akan langkah selanjutnya adalah mengisi survei OLC ini. Nah, saya mengeklik survei OLC. Di sini langsung saja kita menjawab pertanyaan di survei ini. Ya. Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan kebutuhan peserta sangat sesuai. Bahan ajar mudah dipahami. Dengan metode pembelajaran dengan materi and learning. Kesigapan penyelenggara dalam peserta proses e-learning. Fasilitas e-learning mudah diakses oleh peserta. Kemudian fasilitas fitur e-learning mudah digunakan oleh peserta. Saran masukan tanggapan untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan OLC. Sangat bagus untuk ya, contohnya aja seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik submit kuesioner. Dan jangan lupa lagi kita klik mark as done. Nah, di sini Bapak Ibu sudah 90%, di tahap 90% menyelesaikan satu menu pelatihan di aplikasi One Learning Center. Selanjutnya adalah mendapatkan sertifikat dari pelatihan tersebut di menu sertifikat. Kita klik menu sertifikat. Di sini sertifikat. Langsung klik sertifikat. Nah, kemudian view sertifikat. Ya, Bapak Ibu. Sertifikatnya seperti ini yang dikeluarkan oleh One Learning Center Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Di sini nama yang saya gunakan tadi adalah tes OLC ya. First name dan last name-nya sama, tes OLC. Terus telah menyelesaikan pembelajaran mandiri manajemen ASN dengan topik tugas belajar pada tanggal 8 Agustus 2024. Ini mendapatkan 2 jam pelajaran. Kemudian di sini ada disahkan oleh berupa barcode tanda tangan dari Bapak Kepala Kantor. Dan di sini bisa dicek ya Bapak Ibu untuk keaslian sertifikatnya. Di sini. Nah, ini kita kembali ke OLC. Belum saya save. Saya save dulu. Ya, ini kita kembali ke OLC dan kemudian kita tandai selesai. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan untuk menyelesaikan satu menu pelatihan. Di sini apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat, artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu pelatihan dan bisa mengecek keaslian sertifikat di menu cek keaslian sertifikat. Di sini kita kopikan saja menu ini, nomor ini. Tesnya besar. Yes. Sampai belakang. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk menu cek keaslian sertifikat ini mengalami kendala. Kemarin sebetulnya sudah bisa, dan ini pengembang aplikasi untuk segera ditangani. Ini untuk menu scan barcode juga bisa di sini, disediakan barcode untuk di-scan, nanti akan diarahkan ke link yang sama untuk menu cek sertifikat di OLC ini. Ya. Ya, kurang lebihnya untuk pengoperasian OLC untuk belajar mandiri seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di menu pusat pengetahuan untuk bagaimana tutorial penggunaan pendaftaran OLC. Nanti bisa mengakses di sini apabila penjelasan yang barusan saya sampaikan ini dirasa kurang jelas atau ingin mengulang lagi, bisa mengakses di menu pusat pengetahuan, kemudian tutorial pendaftaran OLC. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak menjelaskan kepada para pegawai di lingkungan Kandak 1 PKN tentang tata cara penggunaan aplikasi OLC ini. Nah, selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu peserta Kombel pada pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan jika masih ada yang belum jelas terkait dengan aplikasi One Learning Center ini. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang didiskusikan? Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, jika belum ada pertanyaan, mungkin ini ya kembali kepada apa yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa untuk menuju Kanrek 1 Korpu ya, kami memang sudah melakukan diskusi dengan tim agen perubahan serta Kanrek juga untuk menambahkan RHK direktif
pimpinan ya, nanti Bapak Ibu wajib menambahkan RHK, yaitu terlaksananya pembelajaran mandiri melalui media OLC dalam rangka pengembangan kompetensi individu pegawai. Nah, ini mulai ditambahkan untuk periode penilaian kinerja 16 Juli sampai 15 Agustus dan seterusnya. Nah, ini karena berdasarkan SE Kepala BKN ini juga ada pembatasan ya. Nanti untuk materi-materi yang bisa kita pelajari pada bulan atau periode tertentu akan kami atur ya. Nanti akan kami infokan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya izin share screen ya untuk contoh penambahan RHK. Nah, sudah kelihatan ya Mbak Fanda ya? Ini mana ya? Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa masuk ya ke aplikasi e-kinerja, kemudian klik menu SKP. Nah, ini kebetulan SKP saya kemarin sudah diturunkan menjadi draft oleh atasan langsung, yaitu Pak Anang Pikuku. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa meminta kepada atasan langsung masing-masing untuk menurunkan draft SKP-nya sehingga bisa diedit atau ditambahkan RHK. Kemudian setelah itu bisa klik tambah RHK di sini. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, Bapak Ibu bisa mencari atau mengintervensi RHK terlaksananya direktif pimpinan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini tadi saya sudah sempat menambahkan ya, atau mengecek untuk SKP para atasan langsung ini sebagian besar sudah ada RHK ini terlaksananya direktif pimpinan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nanti silakan diklik. Kemudian klasifikasi RHK, silakan dipilih di individu ya. Kemudian jenis. Kemudian rencana hasil kerja tadi sudah saya sampaikan terlaksananya pengembangan kompetensi melalui aplikasi OLC gitu ya. Nanti bisa diketik manual. Nah, ini nanti langsung di oke saja. Kemudian setelah itu bisa kita cek ya di bawah. Nah, ini sudah ditambahkan terlaksananya pembelajaran mandiri melalui media OLC dalam rangka pengembangan kompetensi individu pegawai. Nah, ini kemudian Bapak Ibu nanti bisa menetapkan untuk indikator dan targetnya. Nah, ini indikator kuantitasnya yaitu jumlah laporan pembelajaran. Ini saya masukkan target 6 laporan atau sertifikat karena memang tinggal 6 ini ya, tinggal 6 periode penilaian. Kemudian untuk kualitas nilai yang diperoleh untuk tiap pembelajaran yang diikuti yaitu minimal 60. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa menambahkan RHK ini ya yang diintervensi dari RHK atasan langsung yaitu terlaksananya direktif pimpinan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengajukan SKP kembali untuk disetujui oleh atasan langsung.
Baik Bapak Ibu, mungkin untuk closing statement ya, saya ulangi beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama tadi penambahan RHK Direktif Pimpinan dengan narasi yang sudah kami contohkan untuk mulai periode penilaian kinerja berikutnya dan seterusnya. Ini selesai, pegawai dimohon untuk melakukan registrasi atau sign up atau pendaftaran ya ke aplikasi OLC. Kemudian selanjutnya berdasarkan SE Kepala BKN ya nomor 3 tahun 2022 ini tentang pelaksanaan coaching, mentoring, belajar mandiri. Maka kami di subbagian kepegawaian akan melakukan pengaturan proses belajar mandiri melalui aplikasi OLC ini karena sesuai SE tersebut untuk pelaksanaan belajar mandiri maksimal adalah 2 kali kegiatan per bulan ya. Oleh karena itu untuk selanjutnya kami akan mengumumkan ya kepada pegawai melalui grup materi apa saja yang akan dipelajari pada tiap bulannya. Nah ini pegawai nanti juga akan diberikan waktu ya. Kemarin kesepakatan kami ya, diskusi kami waktunya adalah kurang lebih 1 minggu untuk mempelajari materi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk mengerjakan kuisnya nanti akan dilakukan secara serentak pada waktu yang sudah ditentukan, misalnya pada tanggal 20 Agustus misalnya. Nah ini semua pegawai harus mengikuti atau harus mengerjakan kuis secara serentak. Nah ini tiap bulannya kami juga akan melaporkan ya hasil dari pembelajaran mandiri ini kepada atasan langsung dan Kakanrek sehingga sebagai dasar pembinaan pegawai maupun pemberian reward. Ini merupakan hasil diskusi kami ya kemarin dari subbagian kepegawaian dan tim agen perubahan untuk mulai menanamkan budaya belajar kepada para pegawai di lingkungan Kanrek 1 BKN. Nah, kemudian setelah pegawai melakukan registrasi atau pendaftaran ke dalam aplikasi OLC, minggu depan kita akan melakukan uji coba ya secara serentak. Untuk waktunya nanti akan kami infokan lebih lanjut. Nah, hal-hal tersebut nanti akan kami tuangkan ke dalam nota dinas Kakanrek. Nah, baik Bapak Ibu, kita berharap ya dengan mulai dirintisnya konsep Kanrek 1 BKN menuju Korpu ini, kita harapannya inovasi-inovasi di Kanrek 1 ini tidak hanya berpusat ya pada pembangunan aplikasi saja, jadi aplikasi terus gitu ya inovasinya, tetapi juga kita bisa menyentuh manusianya atau SDM-nya, karena hakikatnya perubahan itu harus dimulai ya dari aspek manusia atau SDM-nya terlebih dahulu, dari sikapnya, mindset-nya, kemudian budaya kerjanya. Setelah itu baru kita melangkah ke perubahan sistem ya. Idealnya perubahan itu harus dari manusianya dulu, baru sistemnya yang berubah. Kemudian akhir kata ya, kami ingin media pembelajaran OLC ini tidak hanya menjadi sekedar aplikasi ya yang digunakan untuk semata-mata memenuhi target pengembangan kompetensi atau menaikkan IPASN ya Bapak Ibu. Kemarin sudah kami sampaikan ya penilaian IPASN sementara untuk tahun 2023. Nah, jadi tidak semata-mata biar nilai IPASN kita meningkat juga, tetapi menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya belajar di kalangan pegawai ya, khususnya Kanrek 1 BKN. Karena saat ini kan kita tinggal ya di wilayah Yogyakarta ya, julukannya kota pelajar. Tentunya kita yang tinggal di sini harus memiliki semangat belajar ya, sebagaimana filosofi dari julukan Yogyakarta itu sendiri, kota pelajar. Tentunya kita juga harus selalu semangat belajar. Nah, ini kita juga berharap melalui konsep Kanrek 1 menuju Korpu, transfer knowledge antar pegawai ini dapat berjalan dengan semestinya, berkelanjutan, tidak berhenti pada satu atau beberapa orang, sehingga proses regenerasi di lingkungan Kanrek 1 ini juga berjalan ya, tidak terhambat. Nah, ini tujuan jangka panjang ya, harapan jangka panjang dari pelaksanaan Kanrek 1 menuju Korpu ini. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada Kombel seri 6 ini.
kami kembalikan kepada MC Mbak Vanda, silahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi pemaparan dari Bu Eka dan Mas Acit tadi, berakhir juga Kombel pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Eka dan Mas Acit atas pemaparan materinya. Semoga kedepannya aplikasi OLC ini benar-benar dapat diaplikasikan sebagai media pembelajaran mandiri di lingkungan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisikan daftar hadir ya melalui Google Form yang sudah di-share di kolom chat Zoom ini, karena ini berkaitan dengan sertifikat komunitas belajar nanti yang bisa digunakan sebagai update IPASN tadi ya Bapak Ibu sekalian. Baik, akhir kata kita tutup komunitas belajar pada pagi hari ini. Waalaikumsalam.